Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Jewel Dragons. Di kesempatan kali ini kita ingin membahas mengenai fungsi secara basic ya. Secara basic yaitu adalah CDI apa namanya, Super Pro 2 ini mas bro, iMac Super Pro 2. Nah jadi seperti ini, dan ini kotaknya seperti ini mas bro. Jadi ini adalah CDI Super Pro iMac 2 ya. Ini yang iMac versi yang kedua. Nah jadi dalam satu box ini itu ada CDI-nya, kemudian ada commandernya, kemudian ada USB-nya kalau tidak salah seperti itu. Untuk lebih detailnya kita unboxing aja ataupun kita buka aja yang tertera di dalamnya itu apa aja sih, seperti itu. Nah untuk harganya sendiri itu variasi sih, macam-macam untuk harganya. Dari mulai ada yang harganya itu 1,1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 1,7, ada 1,8, ada yang 2 juta, itu yang lengkap dengan remote-nya. Jadi kalau ini yang menggunakan commander aja, nggak sama remote-nya. Kalau remote-nya itu biasanya warnanya push. Nah isinya itu seperti ini. Yang ini itu CDI-nya, kemudian ada commandernya, kemudian ada USB-nya apa ya? Ada USB-nya dan ini hanya dual band. Dan isinya itu seperti ini mas bro, nggak ada apa namanya, nggak ada itunya, nggak ada USB-nya. Cuman adanya itu ini commander satu buah. Ini namanya commander satu buah. Kemudian ada ini, ada kabel dual band ini kalau tidak salah ya. Sama ini switch apa aku kurang paham juga, masalahnya aku belum mengenali lebih detail ya. Nah fungsinya dari CDI ini adalah kita itu bisa menyeting motor secara racing nih mas. Jadi mappingnya itu banyak banget. Kalau ini sendiri itu udah ada mapping 52 ya. Jadi 52 itu nanti sobat bisa memilih, baik itu bisa lewat commander ataupun via PC. Jadi via PC ataupun laptop itu bisa juga mas bro. CD ini juga bisa diprogram ulang, alasnya hanya dengan menggeser-geser kurva aja udah bisa yang namanya program CDI iMac 2 ini mas bro. Terus kemudian fungsi lain itu apa? Yaitu ini bisa setting juga untuk limiternya ya mas bro. Jadi kalau yang namanya motor racing ataupun motor truk sobat itu biasanya kan menggunakan basic spesifikasi monster ya. Biasanya pistonnya gede-gede, kemudian struknya juga tinggi-tinggi. Nah setelah menggunakan struk yang tinggi dan juga piston yang gede, tentunya kayak gesek di bagian mesin itu pun semakin apa namanya ya, gede juga. Dan kemudian panasnya di hasilnya juga gede juga. Kemudian kalau motor trek itu sendiri kan biasanya ndak ada radiatornya ya, karena apa namanya, biar ringan gitu motornya mas bro. Nah dari panasnya itu tadi kan, kalau kelamaan ataupun gasnya itu terlalu melampaui batas, biasanya di atas 15.000 rpm ataupun lebih, itu nanti bisa saja mesinnya rusak mas bro. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, sobat itu bisa menyeting untuk limiternya menggunakan CDI iMac ini. Nah untuk limiternya sendiri itu bisa disetting di antara 0 sampai dengan berapa ya, 15.000 rpm kalau tidak salah sih ya. Itu kurang paham banget juga sih. Pokoknya di antara itu, pokoknya bisa disetting ya. Di antara itu bisa di 1000 rpm, kemudian 2000 rpm, 3000, 4000, 5000, 12000,
11.000 pokoknya suka gitulah Mas Bro. Jadi bisa di setting limiternya sampai serendah-rendahnya atau mungkin setinggi-tingginya, tapi tetap ini biasanya batasnya di antara 15 ribuan itulah tadilah. Karena kalau motor balap itu RPM-nya terlalu tinggi cepat rusak ya, karena itu tadi gesekannya itu terlalu tinggi. Nah sementara untuk CDI ini itu basicnya itu adalah Shogun. Nah ini ada tulisannya Shogun 110 ataupun Shogun 125. Kenapa saya menggunakan basic Shogun 125 ya, karena pengapiannya itu kan kalau Shogun itu kan gede Mas Bro, CDI nya bagus, kemudian apinya gede, kemudian apinya biru juga, terus panjang. Itu aku suka yang model Shogun, makanya aku pengen banget walaupun motornya apa gitu, pengen basicnya itu Shogun aja biar apinya gede dan juga makin oke. Nah itulah tadi Mas Bro mengenai fungsi dari basicnya untuk CDI iMax ini. Selain dari untuk apa namanya agar di programnya itu mudah, juga untuk membatasi limiter, dimana pembatasan limiter tersebut itu untuk mengamankan yang namanya motor balap sobat ataupun motor racikan sobat ya Mas Bro, biar tetap awet, dan paling tidak itu lebih awet daripada CDI unlimited ya. Karena kalau menggunakan CDI unlimited itu bahaya juga Mas Bro. Seumpama nih sobat itu menggunakan yang namanya CDI Shogun Kebo ataupun CDI Pro Neotech ya, itu kan ndak ada limiternya ibaratnya seperti itu, ataupun limiternya itu lebih tinggi ibaratnya seperti itu ya. Nah itu gampang banget yang namanya merusak mesin, terutama di bagian klep ya. Di bagian klepnya itu biasanya suka bentur piston Mas Bro, karena dimana yang namanya pir klep itu ndak bisa lagi yang namanya membalikan klep dengan semestinya. Akhirnya pengembalian klep sama per klepnya itu telat ya, akhirnya sondol sama piston karena RPM-nya itu melampaui dari kapasitas pir klep tersebut ya. Nah itu adalah titik permasalahan di mesin itu biasanya seperti itu. Nah itu adalah faktor dari beberapa faktor yang rumit ya sebenarnya ya. Nah untuk soket-soketnya Mas Bro, kita bahas saja ini mengenai soket-soketnya, karena di sini ada beberapa soket ya. Ini satu, ini dua, kemudian 3, 4, 5. Nah kita mulai dari yang pendek dulu Mas Bro. Nah ini adalah apa nih, ini adalah soket ini soket dual band. Nah ini adalah soket dual band. Nah di sini tuh ada peringatannya, jangan disambungkan dengan arus aki ya, karena nanti akan rusak ya jadi sobat. Makanya jangan buru-buru langsung memasang, langsung tancap aki, tancap itu, tapi dibaca dulu untuk keterangan produknya. Dan kemudian ini jodohnya mana Mas? Kalau ini yang namanya dual band ini jodohnya itu dengan yang ini soket ini, kalau tidak salah seperti ini. Nah ini dual band ini nanti bisa disambungin ke saklar on off ya. Jadi yang on off itu bisa disambungin ke sini. Kalau yang dual band itu fungsinya biasanya bisa juga untuk menyeting menggunakan ini commander. Jadi kalau sobat itu menggunakan commander ini di setting on aja, alasnya soket, alisnya kabel yang warna merah dan hijau ini dijadikan satu, nanti sobat itu bisa menyeting dengan commandernya menurut informasi seperti itu. Dan kemudian kita bahas lagi untuk soket selanjutnya nih Mas Bro. Nah setelah soket dual band itu tadi, kemudian di sini ada yang namanya soket quick shifter. Nah soket quick shifter ini bisa diaplikasikan ataupun disambungkan dengan pedal perselang sobat nih Mas Bro. Nah fungsi dari kabel quick shifter ini untuk memperlambat putaran mesin sesaat ya, alasnya tidak sampai mati, hanya melambatkan sepersekian saja ya, jadi sepersekian persen gitu dari RPM yang semestinya
digas ya, karena biasanya kan kalau mesin digas itu seumpama itu 13.000 rpm. Nah, pada saat persetelan diinjak, otomatis ini dan ini itu bersatu dan menjadikan quick shifter itu aktif dan melambatkan yang namanya rpm itu berapa persen gitu. Yang penting pas aja saat oper gigi gitu Mas Bro, jadi nggak nyentak ataupun jundal gitu Mas Bro, maksudnya seperti itu ya. Kalau Mas Bro membaca mengenai motor-motor balap ataupun MotoGP, teknologi quick shifter itu sangat biasa begitu ya Mas Bro. Oke, lanjut. Kemudian ini ada kabel lagi. Ini adalah kabel untuk commander. Jadi di sini tuh ada tutupnya. Ini hanya soket penutup saja. Ini kancingnya bisa dilepas dan kemudian nanti commandernya itu bisa dicolokin nih di sini Mas Bro. Colok. Nah, nanti sobat itu bisa menyeting dengan commander dengan catatan yaitu adalah ini dual modenya itu diaktifin dulu. Dan kemudian yang putih ini kayaknya itu ke apa ya, mana data box ataupun apa ya, kurang paham juga masalahnya, aku belum tahu secara teknisnya. Ini hanya sebagai gambaran saja ataupun basicnya mengenai pengetahuan yang sudah aku dapatkan mengenai SDI IMAX 2 ini Mas Bro. Oke, lanjut. Kemudian ini untuk soketnya. Ini sobat itu ndak asing lagi dengan soket-soket yang semacam ini. Ini udah pasti ada soket dari kabel motor dan nancapnya itu di sini. Udah jelas banget ya. Dan ini yang terakhir itu apa Mas? Ini itu adalah tombol quick shifternya. Sebenarnya tombol quick shifter itu ndak melulu seperti ini ya. Istilahnya kan kalau tombol quick shifter itu banyak banget. Ini hanya sebagai saklar basic saja ataupun contoh. Masalah tombol quick shifter itu bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan sobat ataupun sesuai dengan motor sobat ataupun sesuai motor yang digunakan ya. Oke Mas Bro, sesampainya di sini kita udah bahas mengenai fungsi basic dan juga beberapa soketnya. Besok-besok kita sambung juga dengan beberapa video, karena ini juga kita butuh setting, nanti settingnya kayak gimana dan kemudian nanti fungsinya seperti apa. Sobat itu bisa pantengin saja di video-video selanjutnya. Mungkin nanti saya akan mencoba dengan SDI IMAX ini ke motor Shogun ya, karena saya itu punya motor Shogun nih Mas Bro. Nah, ini dia motornya. Ini adalah motor basic Shogun 125. Nah, karena ini aku suka pengapian Shogun, jadi aku beli SDI IMAX itu buat motor ini, buat riset juga nanti ke depannya buat beberapa motor seperti halnya mungkin CP. Nanti juga pengen banget nih motor CP-nya menggunakan pengapian daripada Shogun ya, biar apinya gede juga cas plong nih Mas Bro. Ini basicnya itu motor CB100. Next time mungkin motor ini mau di apa namanya bore up atau mungkin diapain lah ya, hanya untuk sekedar hiburan semata sih Mas Bro, nggak terlalu serius banget ya mengenai project ini ya, entah kapan, yang penting ada usulan seperti itu ataupun rencana ya. Oke bos, kurasa videonya sudah sampai di sini dulu mengenai SDI Super Pro IMAX 2. Thank you banget yang udah nyimak video ini dari awal hingga akhir video, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Thanks buat semuanya dan wassalamualaikum.